Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 OTKP. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku tercinta, hari ini ketemu saya walaupun via video, tapi saya yakin kalian bisa merasakan kehadiran saya ada di situ karena saya juga sebenarnya pengen cepat-cepat bertatap muka dengan kalian. Karena belajar seperti ini walaupun mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalani dan harus kita nikmatin. Oleh karena itu, stay with me. Kita nonton video ini bareng-bareng karena kita akan membahas tentang keprotokolan yang sudah kalian lakukan tugasnya minggu lalu. Benar kan? Pada ngerjain nggak? Oke, baiklah. Di pertemuan kita yang kedua, saya mau nanya dulu sebenarnya nanti kalian akan kita kasih tugas lagi, tapi nanti saya akan membahas sedikit dulu masalah tugas kalian yang kemarin. Dan alhamdulillah banyak yang mengumpulkan, walaupun memang ada beberapa yang sempat salah, tapi saya koreksi. Nanti tolong dikoreksi lagi setelah saya menjelaskan beberapa hal yang memang sudah kita jelaskan hari ini. Yang pertama adalah keprotokolan. Protokoler, apa itu protokoler? Protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan baik dalam kedinasan atau kantor maupun di masyarakat. Secara etimologis atau secara bahasa, protokol itu dari bahasa Inggris yaitu protokol, kalau bahasa Perancis itu protocole, kemudian bahasa Latin itu protocolum, dan bahasa Yunaninya protokolon. So, istilah protokol itu artinya apa ya? Mengatur dan mengatur pelaksanaan yang akan kita lakukan. Baik itu biasanya lebih ke rapat, baik itu rapat kedinasan atau rapat yang dilakukan dalam organisasi perusahaan atau lembaga sekolah. Oke, dan isinya tuh biasanya selain rapat, kita juga membahas mengenai catatan, dokumen persetujuan, artinya dokumen kerjasama MOU, kemudian perjanjian-perjanjian, ruang lingkupnya bisa nasional atau bahkan internasional untuk protokoler. Dan pembiasaan peraturan yang berkaitan dengan formalitas, kemudian tata urutan, etika diplomatik. Jadi aturan-aturan protokoler ini sudah disusun oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Saya bacain ya karena saya juga nggak hafal. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Jadi, keprotokolan itu sudah disusun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, di mana undang-undang itu pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 mengenai keprotokolan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan zaman, artinya diperbaharui tahun 2010. Jadi, apa sih maksudnya undang-undang keprotokolan itu? Kita akan mempelajari bagaimana keprotokolan itu sedetail mungkin dalam kenegaraan. Karena kalau mendengar nama protokolan berarti itu resmi, kedinasan. So, yang harus kalian pelajari adalah satu, dalam acara kenegaraan mengikuti tata tempat atau layout, tata upacara, dan tata penghormatan dalam bentuk penghormatan kita terhadap orang yang sesuai jabatannya di dalam pemerintahan atau di dalam suatu lembaga bahkan masyarakat. Itulah kenapa kita harus bisa melihat orang itu berdasarkan important people.
Kalian pernah dengar ada namanya VVIP, dan itu orang humas harus sangat paham siapa yang menjadi tamu VIP dalam acara kita dan siapa yang menjadi tamu yang VVIP dalam acara kita. Ayo, aku mau nanya dulu, singkatan dari apa VIP? VIP adalah very important people. Jadi orang yang sangat penting. So, apa kepanjangan dari VVIP? Jadi VVIP itu adalah very very important people. Jadi nanti kamu bisa ngebedain mana orang yang jabatannya lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Dan itu sangat berpengaruh dalam segala hal. Satu, tentang tata penghormatan. Kedua, tata letak atau layout. Nanti kamu akan tahu sebenarnya Bapak Presiden itu duduk di mana, Bapak Menteri itu duduk di mana, Bapak Bupati itu duduk di mana, Gubernur itu di mana. Tidak mungkin Presiden di belakang Menteri. Tidak mungkin Gubernur itu di depan Presiden. Tidak mungkin Bupati melebihi Gubernur. Jadi itu akan menjadi skema layout tata letak kita, di mana kita harus mempelajari dulu siapa tamu VIP yang akan hadir. Aku kasih contoh seperti ini. Kemarin kita melaksanakan ulang tahun SMK Pertiwi yang ke-19 tahun. Ada banyak tamu penting yang hadir. Ada dari kecamatan, ada dari perusahaan, ada dari orang tua siswa, rekanan-rekanan dunia usaha, dunia industri, kemudian ada dari teman-teman rekan sekolah lain. Jadi itu akan menjadi, kita harus tentukan dulu, menurut kalian siapa tamu yang menjadi tamu VVIP acara kemarin? Oke, tamu pemerintahan, betul. Tamu perusahaan, betul. Tamu dari mana? Orang tua itu masuknya ke VIP. Jadi VVIP itu orang yang memang berpengaruh sangat. Dan orang tua memang sangat berpengaruh. Tapi memang harus ada penghormatan publik. Artinya seperti itu. Dan bukan berarti kita merendahkan jabatan yang lain. Tapi ini sesuai dengan urutan yang ada. Oke. Kemudian kalau kamu bisa membedakan mana tamu VIP, tamu VVIP, kamu akan sangat pintar bagaimana cara mengatur tata letak dan tata penghormatan. Sekarang, kemarin dari tugas kalian itu banyak yang salah. Jadi saat penghormatan atau pemberian sambutan, itu kalian langsung ke general manager, baru manager. Nah itu salah. Jadi kalau misalnya sambutan itu dari yang pangkatnya terendah baru ke pangkatnya yang tertinggi. Kalau sedang memberikan materi atau penjelasan itu memang dari yang manajer, level manajer dulu, manajer, kemudian nanti disimpulkan oleh general manager. Jadi yang terjadi kemarin adalah banyak di antara kalian yang menjadi pembicara pertama itu general manager, baru manajer ke bawah. Artinya saya ingin nanti kita belajar sama-sama bahwa itu harus ini, termasuk di sekolahan. Kan kalian tahu kalau di sekolahan, kalau ada ketua OSIS memberikan sambutan, berarti ketua OSIS dulu, baru pembina OSIS, baru wakasek kesiswaan, baru kepala sekolah. Jadi memang urutannya harus seperti itu. Itu adalah tata penghormatan. Bagaimana cara kita untuk mengatur acara? Mengatur acara menjadi MC. Aku kasih tips ya sedikit. Menjadi MC tidaklah mudah. Itu butuh praktis yang lama, jam terbang yang tinggi. Makanya kamu kalau misalnya mau jadi MC, jangan nanya gimana sih caranya jadi MC. Tidak ada cara, tidak ada aturan yang khusus. Yang jelas menjadi MC adalah kalau kalian mau menghilangkan tremor atau getaran atau grogi, semakin tinggi jam terbang kalian sebagai MC, itu akan semakin berkurang dan akan semakin terkendali.
Jadi kalau misalnya kamu jarang jadi MC, sekalinya jadi MC, bayangkan kamu akan megang kertas dan kertasnya akan bergoyang. Tapi kalau kamu sering, itu seiring dengan berjalannya waktu, jam terbang juga lumayan tinggi, nanti kamu akan lebih bisa mengendalikan diri kamu sendiri. Saya yakin grogi tetap ada. Kalau kita mau membawakan suatu acara, walaupun kita sudah terbiasa, tapi sepanjang kita sebelum memulai acara pasti ada tremor di situ. Makanya oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan tremor kita atau grogi kita dengan cara sering tampil di depan umum sebagai MC. Aku kasih sedikit perbedaan menjadi MC. Karena kita sedang menggunakan protokolan, berarti MC yang kita gunakan adalah tone do re doang, ada dua, do dan re. Jadi kalau kamu jadi MC di acara protokoler, tidak bisa menggunakan nada yang terlalu tinggi, tidak bisa menggunakan nada yang terlalu rendah, karena hanya dua nada yang kalian akan lakukan. Contohnya dalam upacara kenegaraan atau resmi, seperti dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, upacara pengibaran bendera merah putih. Hanya ada dua, do dan re. Itu yang dipakai untuk MC keprotokolan kenegaraan. Begitu anak-anakku. Kemudian acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden atau wakil presiden serta pejabat negara dan yang lainnya. Keprotokolan itu mengatur acara kenegaraan, dan acara kenegaraan itu diatur oleh protokoler terpusat di kenegaraan. Ada acara resmi. Acara resmi adalah acara yang diatur oleh pemerintah dan lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya. Pernah dengar kalau misalnya kita itu suka ada rapat DPRD Subang, kemudian kita suka ada rapat terbuka oleh eselon-eselon kita di Kabupaten Subang. Nah, itu dilakukan oleh protokoler yang ada di Kabupaten Subang, oleh protokol yang memang sudah diatur oleh negara dan diikuti oleh keprotokolan yang ada di Kabupaten Subang. Kemudian ada tata letak. Seperti yang sudah kita bahas tadi, tata letak atau tata tempat atau layout itu adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi di protokoler itu ada dua ya, ada acara kenegaraan dan ada acara resmi. Sekali lagi, acara kenegaraan adalah acara yang dilakukan oleh negara terpusat, artinya diwakili oleh presiden, minimal oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian ada acara resmi, yaitu acara yang sering dilakukan di pemerintahan daerah, baik itu pemerintahan provinsi atau pemerintahan daerah kabupaten. Kemudian tata letak atau layout itu akan menentukan tempat, seperti tadi kita bicara bahwa untuk menentukan layout di mana orang yang VIP, VVIP dan peserta yang lainnya. Jadi nanti kita akan membahas tugas untuk membuat layout acara tertentu, tapi nanti kita terangin dulu sedikit. Kemudian ada tata upacara atau aturan melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Sekali lagi, yang akan kita bahas ada dua acara doang, acara kenegaraan dan acara resmi. Jadi itu ada upacaranya, ada upacara yang memang kenegaraan pasti itu akan dikomandoi oleh pembina upacaranya, oleh Bapak Presiden atau Wakil Presiden serta yang mewakilinya. Dan kalau misalnya di acara resmi itu yang mewakilinya adalah Bapak Bupati atau Bapak Gubernur dan mewakilinya.
Kemudian tata penghormatan, seperti biasa tadi saya bilang juga bagaimana kita memberikan salam hormat. Kalau kalian mendengar acara resmi pasti dengan hormat kepada bapak undangan, tamu ini, dan tamu ini, itu akan sesuai. Kalau saya kasih contoh yang di SMK Pertiwi ya. Kalau misalnya kita sedang upacara, pasti kita melaksanakan kepada yang terhormat Kepala Sekolah kita Ibu Hajah Hilma Rahayu SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan Kaprok yang ya, sedih sih bisa. Oke, diulangin gitu ya. Oke, aku kasih contoh pas lagi upacara. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Pertiwi Sukamandi, Ibu Hajah Hilma Rahayu SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan Kaprok SMK Pertiwi Sukamandi. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang saya hormati, serta anak-anakku kelas 11, 10, 11, dan 12 yang saya banggakan. Seperti itulah contohnya. Jadi urutannya dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Itu tata penghormatan. Beda dengan tata upacara, artinya tata upacara penyambutan. Kalau sambutan itu dari terendah menuju ke yang tertinggi. Kalau tata penghormatan dari yang tertinggi ke yang terendah. Oh, jangan ketukar, oke. Kemudian pejabat negara, sebenarnya apa sih? Siapa sih pejabat negara tuh? Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang tahun 1945 dan pejabat negara yang tegas ditentukan dalam undang-undang. Jadi pejabat negara itu adalah tidak main-main, ditentukan oleh Undang-Undang 1945, baik itu menggunakan pemilihan umum atau penunjukan secara langsung. Ada tamu negara. Tamu negara itu berarti adalah tamu dari negara asing yang berkunjung secara kenegaraan resmi, kerja atau pribadi di Indonesia. Jadi kamu harus tahu tamu negara dan tamu wisatawan itu berbeda. Tamu negara itu adalah tamu yang diundang, datang resmi, bekerja di sini. Itu adalah tamu negara. Tapi kalau tamu wisatawan itu adalah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Ada tokoh masyarakat. Nah, siapa sih sebenarnya tokoh masyarakat yang harus diatur? Oke, ada tokoh masyarakat sebagai tokoh keagamaan, ada ustadz, pendeta, dan sebagainya. Itu adalah tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan sosialnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lainnya. Jadi paham ya sampai di situ. Kemudian ada DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah. Begitu anak-anakku tercinta. Tadi ada sedikit miss, saya mohon maaf. Nanti mudah-mudahan bisa disempurnakan lagi video kita di pertemuan selanjutnya. Aku ada tugas, boleh ya? Saya pengen kalian membuat susunan acara tata upacara dalam kenegaraan untuk pelaksanaan 17 Agustus tahun 2020. Tahun ini berarti ya. Jadi kalian seolah-olah menjadi protokoler negara di mana kalian harus mengatur susunan acara untuk tata upacara kenegaraan HUT RI tanggal 17 Agustus tahun 2020. Termasuk tolong tentukan juga tata penghormatan dan tata letak untuk tamu-tamu negara. Bisa dipahami tugasnya? Kalau ada yang ditanyakan silahkan nanti tanya ke WA. Terima kasih sudah menonton hari ini. Semoga harinya menyenangkan dan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ini baru kenegaraan, nanti minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang perusahaan. Jadi stay tune terus, semangat terus, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam buat orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.